inilah untungku dalam dunia yang kelam. Jika di hatiku Yesus tinggal tetap, inilah untungku dalam dunia yang gelam. Jika di hatiku Yesus tinggal tetap. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang kekasih di dalam Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program Hikmat Pagi pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih setianya, demikian juga atas hari yang baru, atas kekuatan, atas kesehatan, dan atas berkat-berkat yang Tuhan telah limpahkan di dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita bersaat teduh sejenak dan mendengarkan hikmat pagi yang pagi ini akan dibawakan oleh Ibu Betty Octavia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala berkat, kasih setia, dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih untuk segala pertolongan yang Tuhan telah berikan di dalam hidup kami. Sekalipun kami seringkali berbuat salah dan berbuat dosa, dan kami seringkali tidak berkenan kepadamu. Tetapi Engkau selalu mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan pagi ini Tuhan, kami mohon Kau sucikan hati kami, Kau sucikan pikiran kami, demikian juga Engkau bersihkan hati kami daripada segala ambisi-ambisi pribadi yang tidak berkenan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memimpin hidup kami, sehingga hidup kami boleh memuliakan Tuhan, hidup kami boleh berkemenangan setiap hari, setiap saat. Kami mau menyerahkan Tuhan untuk acara hikmat pagi pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk Ibu Betty yang akan membawakan firman Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu sehingga melalui firman yang diberitakan boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, juga menjadi pengharapan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa yang kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menyerahkan doa kami. Amin. Firman Tuhan pagi ini bertemakan penyakit di balik topeng kesalehan yang diambil dari Yakobus 3 ayat 14 yang berbunyi demikian. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan mementingkan diri sendiri, janganlah memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah kemarin kita berbicara tentang hikmat yang lahir dari kelemah lembutan berdasarkan ayat 13, kini kita akan melihat apa yang dikatakan Yakobus tentang kondisi hati yang sebaliknya. Jika ayat 13 berbicara tentang buah yang terlihat di luar, ayat 14 berbicara tentang akar yang tersembunyi di dalam. Kata iri hati di sini dalam bahasa aslinya sering dikaitkan dengan semangat yang pahit. Ini bukan sekedar keinginan memiliki apa yang orang lain punya, melainkan ketidaksenangan melihat orang lain diberkati atau melihat orang lain berhasil. Iri hati adalah racun yang membuat kita tidak bisa bersyukur atas anugerah Tuhan dalam hidup kita sendiri. Karena mata kita terlalu sibuk memelototi ladang orang lain. Istilah mementingkan diri sendiri dalam teks aslinya merujuk pada taktik para politisi yang mencari pengikut demi kepentingan pribadi atau jabatan. Ini adalah ambisi yang egois, keinginan untuk menang dengan cara apapun. Keinginan untuk menjadi pusat perhatian dan dorongan untuk memaksakan kehendak, meski harus mengorbankan kesatuan. Rasul Yakobus memberikan peringatan keras, janganlah kamu memegahkan diri. Seringkali seseorang bisa sangat aktif dalam pelayanan atau pekerjaan Tuhan, namun motivasinya yang menjadi dasar adalah iri hati
atau persaingan. Rasul Yakobus menyebut tindakan ini sebagai dusta melawan kebenaran. Mengklaim diri melakukan pekerjaan Tuhan padahal hati dipenuhi ambisi pribadi adalah bentuk kemunafikan yang berbahaya. Seberapa hebat pun perbuatan kita, jika akarnya adalah iri hati dan ambisi pribadi, maka hasilnya adalah kepalsuan. Tuhan tidak mencari keberhasilan yang tampak hebat di luar, tetapi hati yang murni dan jujur di dalam. Tuhan menyelidiki batin dan menguji hati kita. Kiranya hati kita didapati murni di hadapannya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkaulah Allah yang mengetahui betul isi hati kami. Apakah hati kami betul-betul murni, tulus, baik di hadapan Tuhan, atau ada motivasi-motivasi tersembunyi ketika kami melakukan segala sesuatunya. Dan kami merindukan Tuhan mendapati hati kami betul-betul murni, tulus, untuk hidup bagi Tuhan, melayani Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan terus menjaga kami, menjaga hati kami, sehingga hidup yang kami miliki ini adalah hidup yang layak di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memimpin setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada, yang Tuhan pakai dengan luar biasa untuk melayani Tuhan, yang Tuhan percayakan setiap tugas dan tanggung jawab, biarlah kami selalu mendasarinya dengan kerinduan untuk selalu melakukannya bagi kemuliaan Tuhan. Melakukannya dengan tulus, murni, ikhlas, dan dengan penuh sukacita untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini, dan kami mempersembahkan seluruh karya-karya kami. Kiranya Tuhan yang akan menolong kami beraktivitas sepanjang hari ini, jauhkan dari segala yang jahat, dan terus murnikan kami, motivasi kami untuk selalu menyenangkan hati Tuhan di dalam segala perkara. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.